Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di P5, mari kita berdoa dahulu. Monggo, siapa yang mau memimpin? Ya, silakan. Rabbi zidni Anak-anak, hari ini siapa yang nggak masuk? Danu sama siapa? Danu kenapa? Sakit. Kemudian Azminya? Sakit juga. Oke, kita doakan teman-teman yang sakit semoga segera sembuh ya. Oke. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran di P5 di semester genap. Ya. Kabarnya hari ini gimana anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, terima kasih. Oke, silakan anak-anak diperhatikan ke depan. Ya. Oke, kita sebelum memulai pembelajaran, mari kita ice breaking dahulu supaya anak-anak bisa semangat. Coba semuanya berdiri. Pelajaran P5 kali ini, modul P5-nya yaitu tentang makanan khas Gresik. Ya, sesuai dengan daerah kita. Ya, informasinya kita menggunakan dimensi kreatif dan gotong royong, kemudian elemennya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil serta kolaborasi. Kemudian subelemennya itu menghasilkan karya. Nanti kalian akan menghasilkan karya berupa masakan khas Gresik. Kemudian tindakan yang orisinil dan kerjasama kelompok itu yang dinilai. Kemudian untuk rumusan subelemen sesuai capaian akhir fase, menyelaraskan tindakan sendiri ya dengan tindakan orang lain dalam kelompok untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama dan mengekspresikan pikiran sama perasaan dalam bentuk karya. Karyanya ya nanti berupa makanan atau juga bisa tindakan dalam bekerja sama dan mengevaluasi serta mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Jadi tema yang kita ambil adalah tema kearifan lokal dan topiknya adalah makanan khas Gresik. Bentar ya. Oke, ini lebih terang ya. Oke, selanjutnya target dimensinya yaitu gotong royong, kemudian kerjasama antar kelompok, kemudian nanti akan dinilai kreativitas kalian dalam menghasilkan karya berupa makanan, kemudian tindakan yang orisinil dalam kerja sama itu kerja kelompoknya seperti apa, itu ya, aktif apa tidak, paham ya? Nah, selanjutnya ini tahapan proyek, nanti ada pengenalan, kemudian kontekstual, aksi, refleksi, tindak lanjut, ya. Semuanya ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 50 JP, 50 jam. Ya, ini adalah asesmennya yang dinilai yaitu kerjasama dan menghasilkan karya sama tindakan yang orisinil. Jadi saya harap nanti anak-anak bisa saling bekerja sama dalam kelompok, ya. Kemudian nanti menghasilkan karya buatan kamu sendiri. Jadi bukan meniru orang lain ya, atau orang tuamu yang membuat. Jadi kamu sendiri yang membuat. Bisa ya? Oke. Di aktivitas yang pertama yaitu pengenalan. Ya, Bu Eni punya pertanyaan pemantik untuk kalian nih. Ya, kira-kira. Pertanyaan yang pertama, sebutkan jenis-jenis makanan lokal nah, di sekitar kita yang ada di Gresik. Makanan lokal, ada yang tahu? Katakan, silakan. Ya, silakan. Apa? Nasi kerawu. Ada lagi? Ya. Udah. Siapa lagi? Ya, silakan. Bandeng. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu nggak? Ya. Bubur rumah. Nah, di otak-otak ya, itu otak-otak Bandeng termasuk salah satu khas dari Gresik. Iya. Kemudian yang kedua, apakah kalian sudah pernah memakannya? Yang saya sebutkan, pernah makan nasi kerawu? Nah, bubur rumah? Ada yang nggak pernah?
Pernah semuanya ya? Otak-otak bandeng? Pudak. Gimana rasanya? Enak. Kalau dikasih Bu Eni mau nggak? Oh, mau. Bu Eni juga mau. Kemudian yang ketiga, di mana saja kita dapat memperoleh makanan khas tersebut? Misalnya kalau mau krawu atau otak-otak bandeng, biasanya kalian beli di mana? Pasar. Pasar apa? Pasar Gresik. Kalau di sekitar kita ada ya? Nah, di mana? Di PPS juga ada. Berarti di mana-mana ada ya? Iya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Ya, buatlah dalam daftar tabel jenis-jenis makanan khas Gresik yang kamu tahu. Nah, sekarang coba kamu silahkan tulis di buku tulismu ya, berupa daftar nama-nama makanan khas Gresik yang sampean tahu. Tulis apa saja itu, silahkan. Selain yang sudah disebutkan temanmu. Dari pertanyaan yang keempat tadi, yang sudah membuat daftar yang paling banyak siapa? Sebutkan apa aja yang sudah kamu tulis. Budak. Oke, dikasih apa ya teman kalian ya? Dikasih W. Wah, keren ya. Terima kasih sudah menjawab ya. Itu termasuk makanan khas Gresik. Kira-kira pertanyaan yang kelima, apakah dari masakan atau minuman khas Gresik tersebut kalian bisa enggak membuatnya sendiri kira-kira? Setiap daerah memiliki sejarah dan kebudayaan yang beragam. Sejarah dan budaya Gresik, terutama makanan khas Gresik ini mencerminkan identitas yang melekat pada daerah tersebut. Jadi setiap daerah itu memiliki makanan khas daerah masing-masing. Coba kita sebutkan. Kalau yang paling atas ini apa ya kira-kira? Nasi krawu. Kalau ini apa? Kalau warna hijau ini pudak apa? Nah, pudak pandan. Enak nggak rasanya ini? Kalau yang ini? Bonggolan. Sudah pernah makan bonggolan? Biasanya dikasih cocol apa? Saus. Terus ini namanya apa? Cubung ya. Ini pernah makan ini? Apa itu? Bubur rumah. Soal tentang makanan tadi, mari kita simak video berikut yang saya tampilkan. Upacara daur sekalian, makanan bermakna etika dan moral dulu. Buat teman-teman yang penasaran gimana? Kalau teman-teman mager, boleh juga yang dipijit-pijit seperti ini. Nah, pokoknya sampai tadi lalu kita pilih seperti ini pelan-pelan ya. Macam cara pembuatan, misalnya tadi pembuatan krawu seperti apa, pembuatan jobong seperti apa ya. Ya. Selanjutnya, silakan kalian berkelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 orang. Nah, silakan membentuk kelompok 5 orang. Ya, sesuai dengan kelompoknya yang sudah saya pilih tadi. Oke anak-anak, setelah kalian berkelompok ya, silakan kalian kumpulkan informasi tentang anggota masyarakat ya di lingkunganmu, siapa yang membuat makanan khas Gresik. Ya, kemudian silakan sampean menulis di buku tulismu kuesioner pertanyaan wawancara kepada yang membuat makanan tadi. Misalnya kamu di daerahmu ada yang membuat nasi krawu, silakan kamu membuat pertanyaan untuk mewawancarai orang tersebut. Ya, oke. Setelah kalian membuat kuesioner, membuat pertanyaan wawancara, silakan ditentukan siapa pembuat makanan tersebut. Jadi sampai tentukan siapa ya tetanggamu yang buat nasi krawu, apa yang otak-otak, pilih yang mana ya. Kemudian silakan juga tentukan waktu kunjungan. Kapan kalian akan berkunjung ke orang tersebut untuk mewawancarai. Setelah itu silakan melakukan kunjungan. Pokoknya cari orang yang dekat dengan rumah kamu. Kira-kira ada enggak? Nah, silakan kalian diskusikan, kemudian kamu tulis di 1 lembar buku. Silakan. Tapi ya. Apakah ada tantangan saling mengingat? Ada.
Setelah kalian melakukan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 ya, untuk waktunya lagi kita akan membuat rancangan project ya. Rancangan projectnya yaitu silakan kalian mempersiapkan bahan-bahan dan alatnya itu seperti apa. Kemudian tadi kan sudah menemukan mentor ya, namanya misalnya tadi nasi kerawu Bu Titin ya. Dari pertanyaan tadi dikumpulkan bagaimana kesimpulannya. Silakan kalian membuat ya dalam satu kelompok, menyusun rencana makan khas yang kamu buat, kemudian menentukan bahannya apa, alatnya apa, cara pembuatannya apa, kemudian silakan juga mendesain label sederhana untuk promosi ya. Misalnya kalau kemarin di kelompok 1 membuat nasi kerawu ya, silakan kamu tulis sesuai dengan wawancara dengan kemarin dengan Bu Titin ya, kalau nggak salah dengan Bu Titin. Kan dari hasil wawancara bisa tahu bahannya apa, alatnya apa saja yang dipakai ya. Kemudian silakan kalian mendesain, membuat kemasan produknya untuk dijual. Paham? Oke, silakan waktunya 20 menit dari sekarang, silakan. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang waktunya kita presentasi. Kita spin dulu ya, siapa yang akan maju untuk presentasi hari ini. Tereng. Kelompok 5 silakan maju. Silakan kita berdiskusi, refleksi pengalaman yang diperoleh selama melakukan aksi. Silakan yang mau berefleksikan. Oke, silakan Kikin. Saya tahu bagaimana cara membuat bonggolan. Iya, karena kita melakukan proyek jadi tahu ya cara membuat bonggolan. Kemudian yang kedua, apa tantangan yang dihadapi selama pembuatan atau penyajian makanan? Tantangannya apa saja? Silakan. Oh, jadi ada yang lupa ya, masih terlupaan sehingga harus kembali ke rumah ya. Kemudian kalau selanjutnya yang ketiga, apa yang siswa pelajari tentang makanan khas Gresik? Ya, silakan. Makanan khas Gresik banyak sekali dan mudah dibuatnya. Santannya banyak sekali, bermacam-macam ya, dan kalau belajar juga bisa mudah membuatnya. Oke anak-anak, setelah kita melakukan refleksi, silakan kalian membuat laporan. Nah, waktunya membuat laporan atau jurnal kegiatan dengan menulis laporan jurnal pribadi. Jadi satu anak satu mengenai pengalaman kamu selama membuat proyek makanan khas Gresik. Kemudian bagaimana kamu melihat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Melakukan proyek, ide apa yang muncul dari makanan khas Gresik tadi? Ya, kira-kira apa saja? Oke. Nah, selain itu? Ya, makanan Gresik ternyata enak-enaknya. Silahkan kalian kumpulkan, dokumentasikan laporannya tadi. Nanti bisa dipublikasikan lewat YouTube, lewat IG, maupun lewat WA. Terserah, boleh dalam bentuk video, atau dalam bentuk buku kecil, atau scrapbook, dan lain sebagainya. Paham ya? Bisa? Ya. Kemudian untuk pengembangannya ke depan, kalian nanti bisa berdiskusi kembali. Ya. Kalian nanti bisa membuat dan menciptakan resep makanan baru, mungkin ditambahi. Misalnya nasi kerawu, kan sekarang zamannya pedas-pedas. Nasi kerawu setan atau seperti apa gitu ya, membuat resep baru. Dan juga nanti bisa lebih memperdalam lagi makanan khas dari daerah lain juga. Terima kasih anak-anak untuk proyeknya hari ini, karena kalian sudah partisipasi aktif dalam proyek ya. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.